Aksi penolakan pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law terus dilakukan. Di Kota Malang, aksi demo penolakan oleh ribuan massa berlangsung ricuh. Aksi demo ribuan massa gabungan dari mahasiswa dan buruh yang menolak pengesahan RUU Omnibus Law berlangsung ricuh. Kericuan terjadi ketika massa berusaha masuk ke gedung DPRD, namun dihadang oleh petugas kepolisian. Massa yang tidak terima langsung melempar petugas dengan batu dan botol air mineral. Bahkan massa melempari petugas menggunakan kembang api. Massa juga masuk dan merusak kantor DPRD Kota Malang. Sejumlah stan pameran batik di lobi DPRD juga dirusak massa. Massa aksi berhasil dipukul mundur setelah petugas kepolisian menyemprotkan gas air mata menggunakan mobil water cannon. Rimza, Wakil Ketua DPRD Kota Malang mengatakan menyayangkan kericuan tersebut. Ia menambahkan anggota DPRD Kota Malang sudah siap untuk menemui massa. Namun karena situasi sudah memanas, terjadi ricuh pihaknya tidak menemui massa. Sedangkan terkait adanya kerugian yang terjadi akibat demo rusuh ini belum bisa ditotal. Sementara itu aksi demonstrasi ribuan massa mahasiswa dan buruh masih berlangsung. Dan massa tetap bertahan di sekitaran Bundaran Tugu Kota Malang. Ingin kami sebetulnya pada awal ada seruan-seruan tersebut kami sudah menyiapkan terkait adanya audiensi dengan teman-teman mahasiswa, buruh maupun dan lain sebagainya. Tapi kondisi yang terjadi malah panasnya lebih tinggi daripada yang kami inginkan untuk audiensi. Lalu kami tinggal menunggu apa-apa yang disampaikan dengan Pak Kapolres, karena Pak Kapolres sebetulnya keamanan di Kota Malang kami siap dan turut untuk ikut apa-apa yang disuruhkan oleh Pak Kapolres. Akan kami siap, akan kami lakukan. Dan kami tidak akan meninggalkan gedung ini sampai kondusif. Itu ini dari kami. Kita jadwal lagi ya. Simon Alfredo melaporkan. Upaya untuk mengedukasi masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Kota Batu. Operasi justisi sekaligus sosialisasi dilaksanakan tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga di jalan-jalan desa. Kegiatan operasi justisi penggunaan masker ini terus dilaksanakan oleh Satgas COVID-19 Kota Batu. Operasi masker ini dilaksanakan tidak hanya di jalan protokol, tetapi juga di jalan-jalan desa. Operasi justisi penggunaan masker ini terus dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menggunakan masker ketika beraktivitas masih di tengah pandemi COVID-19 sebagai bagian tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat sekitar. Para petugas yang terdiri dari unsur TNI Polri, Satpol PP, dan Dishub, serta BPBD Kota Batu melakukan operasi di Jalan Raya Giripurno Bumi Aji. Para pengguna jalan yang melintas dan warga yang beraktivitas di kawasan tersebut diberikan sosialisasi oleh petugas ketika tidak menggunakan masker. Para pelanggar yang terjaring kemudian didata, dihimbau untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan diberikan masker. Menurut Satgas COVID-19 Kota Batu menjelaskan, kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan masker dan bahaya COVID-19 yang belum bisa dipastikan berakhirnya kapan. Di lokasi masih saja terjaring warga masyarakat yang tidak menggunakan masker dengan berbagai alasan, sehingga harus didata dan diberikan sanksi. Salah satunya melakukan push up dan berjanji akan mematuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini kita melaksanakan operasi rutin berupa penertiban protokol kesehatan di Kota Batu. Jadi intinya kita menghimbau, mengingatkan sekaligus memberi contoh kepada masyarakat Kota Batu agar tetap memakai masker. Karena untuk tahap denda Kota Batu sudah diterapkan. Jadi mohon untuk masyarakat Kota Batu tetap memakai masker meskipun hanya untuk keluar sebentar saja. Mungkin hanya itu himbauan dari petugas yang bisa kami sampaikan. Jadi tetap pesan kita petugas agar masyarakat Kota Batu ikut berpartisipasi menyukseskan gerakan tertib kesehatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Bergulirnya wacana pemerintah Kota Batu untuk memiliki tempat uji kir bakal terwujud dalam waktu dekat. Beberapa tempat yang menjadi lokasi uji kir sudah mengerucut ke kantor pemilihan umum atau KPU Kota Batu di Jalan Raya Tlekung, Junrejo. Pemilihan tempat uji kir tersebut kini tinggal menunggu pengesahan. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso meninjau langsung kantor KPU Batu bersama Kepala Dishub Imam Suryono dan Kepala BPKADM Khairi. Peninjauan ini seiring dengan keinginan Dishub Kota Batu yang akan menempati gedung KPU untuk dijadikan tempat uji kir.
Dalam peninjauan ini, Punjul Santoso mengatakan, dari awal Pemkot Batu telah memiliki alternatif tempat lain selain di kantor KPU, yakni di sekitar Krematorium Mojorejo dan di Tanah Lapang Dadap Tulis dalam Dadap Rejo. Namun dari alternatif tempat yang ada, ternyata kantor KPU dinilai lebih representatif untuk ujikir. Bahkan akses jalan yang memadai untuk dilewati kendaraan bertonase berat. Meski begitu, pemilihan tempat ujikir di gedung KPU masih belum final. Pasalnya butuh koordinasi lebih lanjut antara Pemkot Batu dan KPU yang akan dilakukan pada hari ini. Pasalnya butuh koordinasi lebih lanjut antara Pemkot Batu dan KPU. Lebih lanjut, Punjul mengatakan jika tempat ujikir bertempat di KPU Kota Batu, pihak KPU akan diberi 2 opsi pilihan tempat untuk pindah, yakni di Ex-Disparta Kota Batu Jalan Sultan Agung ataupun Ex-Disdik Kota Batu di Jalan Bukit Berbunga, Sidomulyo dekat kantor Bawaslu. Selain itu, proses pemindahan tempat kerja KPU juga perlu persiapan matang, terutama dari sisi anggaran dan perencanaan. Tidak bisa serta-merta dilakukan pemindahan karena belum ada persiapan anggaran menyangkut pemindahan. Maka, kendala ini akan dikoordinasikan lebih lanjut antara KPU dan pemerintah Kota Batu. Kita sudah mempunyai beberapa tempat terutama untuk ujikir, diantaranya ada di Perliman itu ya, depannya makam yang dibakar itu satu, terus yang kedua di Dadap Rejo, Dadap Tulis Dalam, terus yang ketiga ada alternatif yaitu di kantor KPU. Karena kalau di Dadap Rejo Dalam itu truk yang besar maupun tergandeng kan nggak bisa masuk. Kita itu punya kurang lebih 6.000 kendaraan, jadi pickup maupun truk dan semuanya itu kurang lebih 6.000. Nah ini berikutnya kita butuh tempat yang representatif gitu loh. Nah, yang kita lihat salah satunya yaitu di kantor KPU. Tapi ini masih belum final, masih akan dibicarakan, dikomunikasikan. Hari ini kita hanya meninjau ada 3 tempat yaitu diantara di KPU, bekas kantor Dinas Pariwisata dan di bekas kantor Dewan di Sidomulyo. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang datangnya musim penghujan, para pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan, karena reklame, banner iklan maupun pohon pinggir jalan bisa membahayakan sewaktu-waktu ketika hujan turun disertai angin kencang. Belum ada pemotongan dahan besar yang menjorok ke badan jalan. Menjelang datangnya musim penghujan, warga masyarakat dan para pengguna jalan harus lebih berhati-hati ketika beraktivitas di jalan pada saat hujan dengan disertai angin kencang. Pada awal penghujan tidak jarang hujan turun dengan disertai angin kencang sehingga rawan terjadi reklame rubuh maupun patah dahan pohon besar serta tumbang yang bisa berakibat fatal menimpa para pengguna jalan yang melintas. Seperti yang terlihat di sepanjang jalan utama Karanglo sampai dengan Karanglo Kabupaten Malang, terlihat cukup banyak iklan reklame berukuran sedang dan besar di pinggir jalan dan menjorok ke badan jalan sehingga patut mendapatkan perhatian pihak terkait untuk memastikan reklame dalam kondisi baik serta pohon pinggir jalan dalam kondisi sehat. Menurut salah seorang pengguna jalan mengungkapkan kekhawatirannya menjelang penghujan dengan banyaknya reklame berukuran besar dan pohon pinggir jalan yang belum ada pengamanan dan banyak condong ke badan jalan. Di lokasi sepanjang jalan utama Karanglo sampai dengan Karangploso, terlihat banyak pohon pinggir jalan berukuran besar dan rindang serta menjorok ke badan jalan sehingga ketika datang hujan dengan disertai angin kencang pohon menjadi rawan. Bisa mengganggu kelancaran arus kendaraan dan bahkan membahayakan pengguna jalan melintas, khususnya pengendara roda 2. Ya kalau bisa yang sudah tua-tua itu dipotong aja biasa. Yang khawatir tuh ranting-ranting patah itu loh. Iya. Kemudian reklame sendiri Pak, banyak reklame besar Pak? Reklame mungkinan. Nggak terlalu kalau reklame. Ya. Pohon-pohon itu yang sama. Berarti pengawasan harus lebih tingkatkan Pak ya? Iya. Oleh pihak terkait Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Sanusi Didik Gatot Subroto, terus melakukan belusukan ke seluruh warga di Kabupaten Malang.
Kali ini, Sandi menggelar kampanye ke sejumlah pelosok desa di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Kampanye di Kecamatan Turen, pasangan Sandi mengajak warga untuk memilih pasangan Sandi pada pemilu 9 Desember mendatang. Calon Bupati dan Wakil Bupati Malang nomor urut 1 Sanusi Didik Gatot Subroto terus memanfaatkan masa kampanyenya untuk melakukan belusukan dan pendekatan dengan warga Kabupaten Malang. Kali ini Sandi menggelar kampanye di Kecamatan Turen, menarik simpati warga untuk memilih pasangan Sandi sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Malang periode 2020-2025 mendatang. Kampanye di Kecamatan Turen ini dimulai dengan Sanusi menyapa dan berdialog dengan ibu-ibu pengrajin batik di Rumah Batik Bambu Kemenangan. Usai menyapa dan berdialog, calon petahana Bupati Malang Sanusi melanjutkan belusukan ke Pasar Turen, sekaligus menyapa dan berdialog dengan pedagang dan pengunjung pasar. Kunjungan ke pasar ini untuk mengetahui kondisi pasar di masa pandemi COVID-19 ini. Usai melakukan belusukan di Pasar Turen, Sanusi juga menyapa dan berdialog dengan warga dan tokoh masyarakat Desa Jeru. Dalam dialog dengan warga dan tokoh masyarakat ini, Sanusi mengajak warga khususnya lansia untuk menjaga kesehatan dan mengajak warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Selain menyapa warga Desa Jeru, Haji Muhammad Sanusi juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah petani Desa Tumpuk Renteng. Sanusi berjanji setelah terpilih nanti akan memperhatikan nasib para petani. Calon Bupati Malang nomor 1 Sanusi mengatakan bahwa untuk masalah kesehatan ke depan akan menjadi prioritas utama untuk menjamin kesehatan warga tidak mampu di Kabupaten Malang. Selain itu, berjanji apabila terpilih untuk kedua kali akan melakukan pembangunan sesuai apa yang diharapkan warga. Ke depan pemeriksaan kesehatan di tingkat desa itu harus kita tingkatkan karena sudah banyak ditemukan masyarakat yang kena diabetes maupun kena hipertensi serta asam urat. Itu perlu perawatan intensif karena mereka kalau sudah kena diabetes sama hipertensi itu harus minum obat selamanya ya, untuk kontrol. Ini perlu nanti ke depan ada kebijakan pemerintah Kabupaten Malang untuk menyediakan obat bagi warga yang tidak mampu untuk bisa tetap mendapat pelayanan obat hipertensi maupun dari obat diabetes. Di batik itu perlu kita kembangkan nanti pemasarannya karena ada temuan baru batiknya itu jumput itu sangat efektif dan cepat kalau pakai batik itu dan tidak harus tulis tapi motifnya bisa menantang untuk motif-motif yang baru. Kalau pasar pada umumnya mereka minta penertiban untuk pasar PKL. Jadi semua pasar nanti di Kabupaten Malang ke depan harus kita tertibkan. Sementara menurut warga, pemerintah Sanusi pada periode pertama sudah cukup bagus. Akan tetapi warga berharap jika Sanusi kembali terpilih sebagai Bupati Malang, terus melakukan pembangunan di semua sektor sehingga Kabupaten Malang semakin maju. Sanusi ya cukup baiklah selama ini sudah memperhatikan petani-petani di Kabupaten Malang, tapi masih banyak harapan dari petani-petani. Ketika Pak Sanusi terpilih lagi, masalah pupuk pertama, pupuk subsidi itu semakin sulit didapat petani sekarang. Itu aja, mungkin harapan petani tahun depan pupuk jangan sampai telat gitu aja. Joni Palbenu melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menghindari adanya tindak pidana korupsi pada fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang kepada Pemkot, pemerintah Kota Malang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengawasi penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang kepada pemerintah Kota Malang. Upaya menghindari terjadinya tindak pidana korupsi pada fasilitas umum atau FASUM dan fasilitas sosial atau PASOS karena masih minimnya penyerahan FASUM dan PASOS dari pengembang perumahan kepada pemerintah, Pemkot Malang menggandeng KPK untuk melakukan pengawasan FASUM dan PASOS yang ada di Malang.
Untuk itu, pada hari Rabu kemarin, beberapa pengembang perumahan di Kota Malang menyerahkan PSU kepada Pemkot Malang yang disaksikan oleh Pemkot Malang dan KPK. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang menyaksikan serah terima PSU dari pengembang kepada Pemkot Malang di ruang sidang Balai Kota Malang mengapresiasi penyerahan PSU dari pengembang kepada Pemkot. Ia mengatakan fungsi KPK terhadap penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial salah satunya adalah dengan mengawasi kesesuaian surat izin lokasi atau letak fasum dan pasos oleh pengembang. Terlebih saat ini penyerahan prasarana sarana umum atau PSU kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia masih sangat rendah. Justru saya menyarankan bahwa sebelum para pengembang ini mengajukan berbagai perizinan itu ada kontrol dan pengawasan dilakukan oleh pemerintah setempat di mana lokasi perumahan itu akan dilakukan. Dan kemudian sebagai masyarakat cerdas saya pikir juga tidak sekedar mendengar atau mendapatkan iming-iming dari brosur, tetapi memastikan kepada pemerintah kan ada hak mendapatkan informasi apakah misalnya pengembang ini pengembang yang sehat atau bukan. Karena di Jakarta sangat banyak kasus yang kena tipu karena kemudian tidak bisa mendapatkan hak tersebut walaupun telah membayar. Sedangkan Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, jika tingkat penyerahan PSU dari pengembang masih kecil. Dari tahun 1991 hingga 2019, penyerahan PSU dari pengembang sebanyak 17 PSU. Dan dari tahun 2019 akhir hingga 2020 saat ini, sudah 57 PSU diserahkan kepada Pemkot Malang. Sutiaji menambahkan jika PSU diserahkan ke Pemkot, maka seluruh tanggung jawab pembangunan dan perawatan fasum dan fasos menjadi kewajiban Pemkot. Diharapkan pengembang perumahan harus segera menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah sehingga pengelolaan pembangunan hingga perawatan menjadi tanggung jawab Pemda setempat. Selanjutnya, jadi supaya tidak ada masyarakat nanti mengeluhnya kepada siapa? Sekarang mengeluhnya yang 57 itu mengeluhnya kepada pemerintah kota bukan kepada pemerintah. Ya, nah, kenapa itu kok timelinenya sekian ya? Ini bagus karena saya minta langsung Pak Edi tolong ya, dampingi kami. Aku kan jenengan tanya kan, masa awalnya kan ada pertanyaan, ada keluhan dari masyarakat Fasum ini ya. Pertama tanya, terus saya sampaikan mereka nanti akan kami minta bantuan pada konsulen KPK. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu di Kota Batu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan kepada para pengembang perumahan di Kota Batu untuk segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU ke pemerintah daerah. Hal ini jika tidak dilakukan akan menimbulkan potensi tindak pidana korupsi. Penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum milik para pengembang ke pemerintah daerah di Kota Batu masih minim. Hingga kini dari ratusan pengembang, diperkirakan masih mencapai 10% yang telah menyerahkan PSU ke pemerintah daerah Kota Batu. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan bahwa belum diserahkannya fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang perumahan kepada pemerintah daerah tersebut berpotensi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Dan PSU yang belum diserahkan dapat berpotensi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan aset pemerintah dan masyarakat. Berdasarkan catatan, pada periode 1991 hingga 2019, belum mencapai separuh dari jumlah pengembang-pengembang yang telah menyerahkan PSU kepada pemerintah kota dan kabupaten di Jawa Timur, dan sudah dinyatakan sebagai aset resmi milik daerah. Wakil Ketua KPK mengingatkan bagi para pengembang perumahan yang belum menyerahkan PSU ke pemerintah daerah agar dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan diharapkan para pengembang tersebut bisa segera menyerahkan PSU kepada pemerintah daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi berharap untuk para pengembang ada itikat baik dan pemerintah daerah untuk segera menggandeng teman-teman Korwil KPK untuk pelaksanaan dan mempersiapkan langkah lanjutan. Para kepala daerah dan masyarakat diminta untuk aktif pada saat ada pengembangan kawasan perumahan. Sebelum mengajukan perizinan, para pengembang para perangkat daerah juga bisa melakukan pengawasan. Ini rapat koordinasi umum ya, teman-teman Korwil kan tugasnya memang melakukan pendampingan, koordinasi, terus kemudian memastikan bahwa program memang fokus KPK dari 2018 kan soal penataan aset ya kan, mencatatkan dan memastikan ini tertib. Salah satunya dengan memastikan bahwa
PSU ini oleh para pengembang itu juga ada tanggung jawab dan ada kewajiban untuk menyerahkan jika sudah pada waktunya. Dan kita memastikan agar mendorong para pengembang itu menyerahkan fasum-fasumnya kepada pemerintah agar kemudian masyarakat bisa mendapatkan haknya, kemudian pemerintah bisa menindaklanjuti dan meneruskan apa yang menjadi hak warga negara itu. Sementara terkait peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang sarana prasarana dan utilitas umum, pengembang salah satu kepala daerah di Jawa Timur mengaku pihaknya akan melakukan sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditargetkan di tahun 2024, fasilitas umum pengembang dipastikan menjadi aset milik pemerintah daerah. Sarana prasarana dan utilitas pengembang di Kota Batu hingga kini berjumlah ratusan pengembang, namun diperkirakan 10% PSU yang telah diserahkan ke pemerintah daerah Kota Batu. Masih hampir 10% kami merealisasikan bersama pengembang untuk menyerahkan PSU pada hari ini. Itu PR kami masih 90%. Doakan ini bisa lancar. Tadi saya sudah minta Kepala Dinas Pak Arief untuk bekerja keras bersama pengembang-pengembang yang lain. Ini ada kesulitan-kesulitan memang karena pengembang itu sudah lama sekali, mungkin itu harus dicari dulu, ditelusuri. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Doakan kami bisa melakukan itu. Ya. Ada target Bu, berapa hari? Tahun 2024 targetnya Bu Lili KPK ini harus sudah selesai dan itu insya Allah itu akan kami usahakan harus bisa. Yanto Yancung melaporkan.